Kisah nyata, naik haji dengan harta karun haram. Di Mekah kena azab jadi ular berkepala manusia. Percaya atau tidak, terserah Anda. Cerita ini bukan legenda, karena saya dengarkan langsung dari saksi yang melihat langsung harta karun miliknya dan diambil orang lain untuk haji tanpa cara-cara jujur. Tapi percayalah, Mekah dan Madinah adalah miniatur kejujuran manusia. Apapun yang kita perbuat di tanah kelahiran sangat mungkin mendapatkan balasan langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika menunaikan ibadah haji di tanah suci. Sebut saja namanya Nawi. Pada tahun 1974, ia melihat ada harta karun dari sebuah tanah keramat peninggalan Nyai Ratu Kalinyamat, Jepara, yang didapatkan oleh Mbah Sardi berupa benda dari tanah miliknya yang menurut penglihatan Mbah Parti dan putranya terlihat seperti batu bata. Tapi oleh Nawi, ia melihat benda itu bukan batu bata, namun emas berlian, karena meskipun kelihatan seperti batu bata, tapi lapisannya mengkilap, berkelip-kelip seperti intan permata seperti biasanya, yang tentu saja bernilai sangat mahal. Mbah, buat saya saja batu batanya. Toh jenengan juga masih memiliki batu bata lainnya di tanah jenengan sendiri, kata Nawi. Mbah Sardi mengiyakan saja pinta si Nawi, karena perkataan dia benar adanya. Di tanah miliknya tersebut, di tanah miliknya yang disebut warga setempat sebagai Kuto Bedah tersebut, batu bata bertumpukan tertanam banyak, tersimpan di dalam tanah. Batu itulah yang disebut warga Robayan sebagai peninggalan kerajaan Ratu Kalinyamat bersama Sultan Hadlirin. Kuto Bedah adalah sebutan untuk kota yang hancur. Ya, bekas kerajaan Nyai Ratu Kalinyamat itu. Letaknya berbatasan antara desa Robayan, Kalinyamatan, dan Berantak Sekarjati, Walehan Jepara. Kuto Bedah disebut-sebut sebagai tempat peninggalan harta berharga milik kerajaan Nyai Kalinyamat zaman memimpin Jepara selama 30 tahun, pasca mengangkatnya Sultan Hadlirin bin Mukhayat Syah di tangan Arya Panangsang. Kuto Bedah juga petapaan Nyai Ratu Kalinyamat. Nawi sengaja mengatakan benda itu kepada Mbah Sardi sebagai batu bata, karena dia memiliki niat ingin mengambilnya menjadi miliknya. Akhirnya setelah diserahkan oleh Mbah Sardi, Nawi menggadaikan harta karun kepada seorang pengusaha Cina toko emas di desa sebelah. Dari dana gadai emas itulah ia berangkat haji ke Mekah dan Madinah. Berlian keramat akan dilabur oleh sang pengusaha Cina bila Nawi tidak membayar seusai tempo yang dijanjikan. Nawi sepakat. Meski dana yang dia dapatkan hanya sebatas ongkos naik haji, ia rela menjaminkan berlian dari Mbah Sardi karena dia mendapatkan tanpa susah. Malang nasib, pasca naik haji, ternyata Nawi tidak pulang-pulang ke rumahnya di Robayan. Banyak orang-orang bertanya nasib di Mekah sana waktu itu. Keluarganya juga banyak yang menganggap Nawi sudah meninggal di tanah suci. Beberapa tahun kemudian, jamaah haji dari desa Robayan ditemui sosok ular berkepala manusia yang bisa berbicara bahasa Jawa dan mengenalkan dirinya sebagai Nawi. Bukan hanya 1-2 orang yang ditemui. Beberapa jamaah haji dari desa Robayan yang dikenal Nawi ditemui juga olehnya, dan mereka bilang ular berkepala manusia itu meminta makan. Nawi menemui tetangganya di Mekah untuk menceritakan ihwal dirinya tidak bisa pulang dan menjadi ular. Ia kirim permintaan maaf lewat para jamaah haji tetangganya itu agar Mbah Sardi memaafkannya. Meskipun Mbah Sardi dan putranya yang melihat batu bata berlian sebagai batu bata biasa itu, yang juga menjadi sumber kisah ini, sudah memaafkan. Tapi Nawi sudah kadung mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saat menunaikan ibadah haji, ia sudah terlanjur mengambil hak orang lain. Wallahu a'lam bishawab.